ya Ya. yang bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang pertama yang kami hormati Ketua SDI Hidayah Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI, yang kami hormati pemateri pembimbing baca kitab gundul Bapak Ustadz Dr. Saiful Rokim Hafizahullah Ta'ala, juga yang kami muliakan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor. Alhamdulillah malam hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, kami dari LDPBA kembali menyelenggarakan program bimbingan baca kitab gundul, ya. Alhamdulillah, yang sudah bergabung kita malam hari ini ada 15 ya, 15 peserta ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa bergabung pada kesempatan malam hari ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat mengikuti, selamat menyimak ya materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, dosen kita. Di akhir sesi kalau ada yang mau berdiskusi, bertanya kepada beliau, dipersilakan ya. Dari kami mempersilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Kepada Al-Ustadz Dr. Saiful Rokim, hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkura. Ya, syukran Sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri toladan kita semuanya. Dan terima kasih kepada Ketua STAI, Dr. Unang, dan terima kasih kepada Ustadz Budi Setiawan yang telah memberikan waktunya kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang lainnya yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai baca kitab berkaitan dengan kitab Mujmalun al-Usul. Taib, di sini Mujmal Usul filenya akan saya share. Taib, biar saya share dulu. Dah. Nito. Sudah muncul Ustadz Budi? Belum, Ustaz? Sedang, Ustaz. Sudah muncul, Ustaz. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Kelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan bimbingan baca kitab gundul. Di sini dengan kitab gundul Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, karangan Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa halaman dari buku ini. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman yang ke-7. Baik.
Maka yang ketujuh. Eh, Silahkan diperhatikan. Di sini saya akan membaca beberapa. Nanti silahkan bagi mahasiswa yang ingin membaca, silahkan membaca. Eh, agar ada apa namanya, ada latihan di sini. Baik, di sini ada tulisan alif, waw, dan lam dan alif. Ini salah satu font yang ada di Arab. Nah, ketika kita menemukan tulisan ini, maka kita akan membacanya dengan awalan. Nah, awalan. Karena di akhirnya ada alif. Baik. Tidak saya baca awalun dan tidak saya baca awalin. Karena alif ini menunjukkan bacaan harokat sebelumnya adalah fathah. Yaitu awalan, awalan. Ini secara tulisan. Kemudian secara ilmiah, kenapa kok ini ditulis awalan? Ada beberapa apa namanya penjelasan dari ahli nahwu. Di sini ada yang mengatakan dia dibaca mansub sebagai dzaraf zaman. Apa namanya takdirnya alhamdulillahi awalan. Alhamdulillahi awalan. Maksudnya di sini posisinya sebagai dzaraf awalan. Maksudnya adalah awalul amr. Kemudian awalan juga ada yang mengatakan dia adalah mansub dengan binaz'il al-khafid. Dihilangkannya huruf jar. Takdirnya adalah abda'u bi awalin. Contohnya takdirnya adalah abda'u bi awalin. Saya mulai dengan yang pertama. Itu. Yang kedua, yang ketiga, awalan ini dibaca maf'ul. Posisinya sebagai maf'ul bih. Takdirnya adalah aqulu awalan. Aqulu awalan. Aqulu ini fi'il dan fa'il, awalan sebagai maf'ul. Kemudian yang keempat, dia dianggap sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Takdirnya adalah uratibu tartiban awalan. Uratibu tartiban awalan. Awalan sebagai maf'ul mutlak. Kemudian yang kelima, awalan sebagai hal. Sebagai hal. Takdirnya apa? Ja'al faslu awalan. Awalan sebagai hal. Baik. Itu ada 5 pembacaan di dalam ilmu nahwu. Baik. Selanjutnya qawaidu wa usulun fi manhaji at-talaqi wal istidlal. Kaidah-kaidah, dasar-dasar dalam metode belajar dan mencari dalil, istidlal. Di sini saya baca qawaidu karena ini adalah wazan mafa'ilu. Ini apa namanya? Isim ghairu munsharif. Wa usulun dibaca usulun karena dia adalah ma'tuf kepada qawaidu. Fi manhaji at-talaqi wal istidlal. Dalam fi huruf jar, manhaji isim majrur, at-talaqi mudhafun ilaih, wa huwa ataf, al-istidlali ma'tuf kepada talaqi, majrur juga. Ya, qawaidu ini posisinya sebagai khabar mubtada yang mahdhuf. Takdirnya adalah hadhihi qawaidu wa usulun fi manhajit talaqi wal istidlal. Baik. Jadi ini adalah khabar dari mubtada yang mahdhuf. Baik. Artinya pertama adalah kaidah-kaidah dan dasar-dasar dalam metode belajar dan mencari dalil. Jelas suara Ana, Ustadz Budi? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz, suaranya. Baik. Selanjutnya, di sini ada poin 1. Ini bisa kita baca awalan seperti yang tadi.
Oke. Sebelum apa nih agak batuk sedikit, ada yang mau membaca dari Silakan dokter. mahasiswa? Pak Hasan Basri, ada Bu Zuraida, ada yang lain. Ayo silakan. Sebelum Ana jelaskan, Baik Ustaz, Ana yang baca Ustaz. ya Ini silakan. suaranya Ustaz Saiful kurang jelas ya kalau di Ana ya. Sinyalnya Pak. Baik Ustaz, Anda baca ya. Ya, Silakan. betul. Sampai mana Ustaz? Awalan, Baik, bismillah. Awalan qawaidun wa usulun fi manhajil mutalaqi wal istidlali. at-talaki. Ya, mutalaqi ya. Mutalaqi wal istidlali. At-talaki atau mutalaki? At-talaki. Oh ini bukan mim ya? Bukan. Bukan. Anak kira ini mim Ustaz. Dikiranya ada mimnya. Baik. Qawaidun wa usulun fi manhajit talaqi wal istidlali. Yang pertama, masdarul aqidati huwa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihati wa ijma'us salafis salihi. Yang kedua, kullun Baca aja tanian. Ya. Oh, tanian. Tanian kullu ma sahha min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aduh tambah gede Ustaz di sini layarnya. Ini wujubun wajaba kubuluhu. Wajaba kubuluhu wa in kana ahadan. Salisan al-marja'u fi fahmil kitabi wa sunnati huwan nususu al-mubayyinatu laha wa salafis salihi wa man saru ala manhajihim minal a'immati wala yu'aridu ma thabata min dhalika bimujarradi ihtimalatin lughawiyatin bimujarradi ihtimalatin lughawiyah. Lagi Ustaz. Rabi'an usuluddini kulluha. Qad bayyanahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa laysa li ahadin ay yuhadditsa syai'an za'iman annahu minad dini. Taib sampai di situ. Satu lagi kelima. Baik Ustaz. Khamisan at-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fala yu'aradu syai'un minal kitabi awis sunnati as-sahihati biqiyasin wala dhuqin wala kashfin wala qaulin shaykhin wala imamin wa nahwi dzalika. Baik, syukran Ustaz. Afwan. Sangat baik.
Pak, ada lagi mahasiswa yang lain mau membaca? Sebelum saya jelaskan, satu mahasiswa lagi Ayo yang silakan berani. yang mengangkat tangan. Ada siapa? Abu Sa'ad, silakan. Ya, dari Ustaz awal ya. Saib, ini suaranya kecil ya, apa masalah di sini ya? Di sini terdengar dengan jelas. Pak Hasan Basri mungkin di restart apa HP-nya atau laptopnya. Ya, silakan. Siapa tadi? Pak Abu Abu Sa'ad. Sa'ad, Abu Sa'ad. Ya, dilanjut atau dari awal? Dari awalan. Ya. Masdar Awalan, masdarul aqidah wa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah wa ijma'is salaf as-salih. isma'u Thaniyan, kullu ma sahha min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajaba kubulihi wa in kana ahadan. Thalithan, wajaba qubuluhu. wa qubuluhu wa in kana ahadan. Thalithan, al-muraja'u al-marja'u fi fahmil kitabi was sunnati huwa nususi al-mubayyinah laha huwa nususu al-mubayyinah laha wa fahmis salafis salihi wa man sara ala manhajihim minal a'immati wa la yu'aridu ma thabata min dhalik bimujarradin ihtimalatin lugawiyyah. Rabi'an, usulud dini kulluha qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa laysa li ahadin ayuhadditha syai'an za'iman annahu minad din. Khamisan, at-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fala yu'aradu syai'un minal kitabi awis sunnati as-sahihah biqiyasin wala dhaukin wala kashfin wala qawli syaihin wala imamin wa nahwi dhalik. Ahsan. Syukran. Ahsan. Baik, itu Dan satu lagi, Zat, Bu Anissa mungkin udah angkat tangan ini mau baca. satu lagi, Ibu Anissa. Silakan Ibu Anissa. Nah, Ustaz, Satu lagi ya. Ustaz. Ya. Nah, Suaranya dikerasin, Bu. Mohon maaf, Bu Anissa. Halo, gimana Ustaz? Ini sudah? Ya, sudah terdengar dengan jelas. Terima kasih. Yes. Jari Ustaz, bismillah. Qala mu'allif fi kitabihi rahimahullah Ustaz ya. Awalan masdarul aqidah huwa kitabullah wa sunnatu wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah wa ijma'us salafis salih. Thaniyan, kullu ma sahha min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu wa in kana ahadan. Thalithan, al-marja'u fi fahmil kitabi was sunnati wan nususu al-mubayyinah laha wa fahmus salafis salih wa man sara ala manhajihim minal a'immah wa la yu'aridu ma thabata min dhalika bimujarradi ihtimalat lughawiyyah. Rabi'an, usuluddin kullaha qad bayyanaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa li ahadin ay yuhadditha syai'an Zaiman. annahu minad din. Thumma khamisan, at-taslimu lillah wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fala yu'aridu syai'un minal kitab awis sunnah as-sahihah biqiyas wala kashfin biqiyasin
wala duqin Ustaz. Wala kashfin wala qaulin syaikh. Wala imamin wa nahwu dhalik. Oke. Baik, syukron, jazakillah khairan. Baik, mungkin cukup ya, nanti ada lagi setelahnya. Santai aja. Sini saya ingin menjelaskan tentang artinya. Bu Zuraida, silahkan dicatat ya. Yang ini pertama, qawaid, kaidah-kaidah dan dasar-dasar dalam metode belajar dan beristidlal. Yang pertama, tadi udah susunan nahwunya sudah saya jelaskan. Ya. Lanjutnya, masdarul akidah tadi benar, masdarul akidati huwa kitabullah wa sunnatu rasulihi. Masdar ini sebagai mubtada, akidah sebagai mudhaf ilaih, huwa ini adalah domer fasal, memisahkan antara mubtada dan khobar. Khobarnya mana? Kitabullah. Kitabun ini khobar, Allahi mudhafun ilaih. Jadi wa ini domer fasal yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Wa sunnatu tadi dibaca wa sunnatu, wawunya atau sunnatum maktuf alaih kepada kitab, jadi bacanya marfu. Wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-sahihatu, ini dibaca as-sahihatu bukan as-sahihati, karena dia adalah sifat dari sunnah as-sahihah. Ini ma'rifatnya mudhaf ilaih, kalau ini ma'rifatnya dengan alif lam. Baik, wa ijma'us salafis sholihi. Wa ijma'u ini ma'tuf kepada sunnah tadi, marfu ya. As-salafi mudhafun ilaih, as-sholihi ini as-sholihi bukan as-sholihu, karena dia sifat dari as-salafi. Ya, majrur. Baik, ini kalimat yang pertama. Kemudian yang kedua, kullu ma sahha min sunnati Rasulillah. Setiap perkara yang sahih berasal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima, wajibah qubuluhu wa in kana ahadan, walaupun hadis tadi itu ahad. Ahadan sebagai khabar kana. Ustaz, bisa dibaca kubuluhu itu dari mana kaidahnya, Ustaz? Ini wajaba kubuluhu, wajabani fi'il, kubuluhu fa'il. Kemudian jumlah fi'liyah ini adalah khobar dari kullu. Kullu ini mubtada. Kullu mubtada. Kullu ma ini mudhafun ilaih. Isim isim masdar, isim mausul. Kemudian ini silah mausulnya, ternyata khobarnya di sini wajaba qubuluhu sebagai jumlah, sebagai khobar dari kullu. Jelas Hasan? Ustaz, itu qubuluhu atau qabulu Ustaz? Qabulu ya. Nah, Ustaz. Baik. Kemudian yang ketiga al-marja fi Ustaz, jadi masdar akidah itu artinya apa Ustaz? Disebut masdar akidah gitu aja. Oh, sumber akidah adalah tadi belum saya terjemahin ya Bu yang itu ya. Belum Ustaz. Masdar akidah, sumber akidah adalah kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salihah, dan ijma' salaf as-salih. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap perkara yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima, walaupun ia ahad, bentuknya ahad. Kemudian yang ketiga, marja, referensi dalam memahami kitab wa sunnah. Al-marja fi fahmil kitabi wa sunnah. Referensi dalam memahami kitab Al-Quran dan sunnah dan hadis nabawi. Huwa
an-nususu al-mubayyinah laha. Huwa al-marja' sebagai mubtada, ini jar dan majrur, mudhof ilaih dan ataf ma'tuf. Huwa ini dhamir fasal, an-nusus sebagai khobarnya. Tadi mubtada'nya al-marja', an-nusus sebagai khobarnya. Al-mubayyinah sebagai na'at. Laha ini jar dan isim majrur. Wa fahmi. Wan susu belum diterangkan dari artinya. Referensi dalam memahami kitab dan sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya. Nas-nas yang menjelaskannya. Nah, maksudnya adalah ayat ditafsirkan dengan ayat atau ayat ditafsirkan dengan hadis itu. Nah, dengan disebutkan an-nusus al-mubayyinah laha. Referensi dalam memahami kitab dan sunnah adalah an-nusus al-mubayyinah laha. Ketika ayat dijelaskan dengan ayat, hadis dijelaskan dengan hadis. Paham Ibu? Wa fahmu salaf as-salih. Ini maktub kepada nusus. Fahmu dan pemahaman salaf soleh. Waman maktub juga pada fahmu man saro ala manhajihim minal a'immah, dan siapa saja yang berjalan di atas metode mereka ini kembali ke salafus soleh, minal a'immah dari para imam. Wala yu'aridu ma tabata min dzalika bi mujarrad ihtimalat lughawiyah, dan tidak ditentang perkara yang telah ditetapkan tadi itu tidak bertentangan atau enggak ditentang dengan hanya kemungkinan bahasa, bi mujarrad ihtimalat lughawiyah, dengan hanya kemungkinan bahasa. Kemudian yang keempat, usuluddin kulluha qad bayyanahan nabi. Ustaz sebentar. Jadi wala yu'arid ya, dan tidaklah ditentang apa-apa yang telah ditetapkan dari yang demikian itu bima jarada. Mujarrad dengan hanya kemungkinan bahasa. Bimujarad itu artinya dengan hanya ihtimalat kemungkinan lughawiyah bahasa. Ustaz mau tanya Ustaz, a'immah itu bisa selain imam bisa diartikan umat enggak Ustaz? Dari para imam. Diartikan umat. Kalau ini lebih khusus ke imam-imam saja, bukan umat, karena waman sara alaman hajim minal a'immah, ini jamak dari imam. Kalau ihtimalat lughawi, kalau lughawi kan bahasa ya Ustaz. Kalau ihtimalat itu artinya sendiri apa? Kemungkinan. Kalau bimujarradi dengan hanya jarat itu dengan hanya kemungkinan bahasa. Oh gitu, Ustaz. Ustaz, ya Bu. Wala yu'aridu apa wala yu'aridu Ustaz? Wala yu'aridu. Bukan yu'arad saja. Hah? Bukan yu'arad ya. Iya. Soalnya kalau di bawah Ustaz yang ini zahiran wa batinan fala yu'arad. Iya. Ini bisa dibaca yu'arad. Masabata min dzalika la yu'arad, tidak ditentang dengan hanya kemungkinan bahasa. Baik. Jadi berarti yu'arad ya, bukan yu'arid ya Ustaz ya. Ya, betul. Yu'aradu jadinya ya.
Dia bukan itu kan, bukan nahi kan Ustaz? Nafi ya, nafi ya. Kemudian yang keempat, usuluddin, dasar-dasar agama, kulluha. Usuluddin ini sebagai mubtada, ad-din mudhofun ilaih, kulluha sebagai taukid. Kulluha qad bayyanahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai khobarnya. Khobar dari usuluddin. Kemudian walaisa, dasar-dasar agama semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisa li ahadin, dan tidak ada bagi seseorang ayyuhaditsa syai'an, membuat sesuatu yang baru. Ayyuhadits itu membuat yang baru, sesuatu zaiman, dan menyangkanya, mengiranya annahu minaddin, mengiranya bahwa dia minaddin, dan tidak boleh bagi seseorang berbuat sesuatu yang baru dan menyangkanya atau menganggapnya bahwa ia bagian dari agama. Itu yang ketiga. Yang keempat ya. Yang kelima, kalau dibaca ayyuhditsa boleh nggak, Ustaz? Emang bacanya ayyuhditsa? Ayyuhditsa berarti dari ahdasa, Ustaz ya? Ayyuhditsa. Kalau haddasa yuhaditsu berarti gitu, Ustaz ya? Betul. Berarti yuhditsa gitu, Ustaz ya? Jadi yang benarnya ayyuhaddisa atau ayyuhdisa, Ustaz? Ahdasa. Ayyuhdisa. Ayyuhdisa. Baik. Yang kelima, at-taslimu lillah wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. At-taslimu itu tunduk atau patuh kepada Allah. Taslim sebagai mubtada, lillahi jar dan majrur sebagai khobar, wali rasulihi ataf dan ma'tuf, sallallahu alaihi wasallam ini jumlah iftiradiyah. Kemudian zahiran wa batinan, at-taslimu zahiran wa batinan, ini menunjukkan zahiran sebagai hal, wa batinan waw atau batinan ma'tuf kepada hal, ini mansub juga. Kemudian tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya secara zahir dan batin. Fala yu'aradu syai'un minal kitabi awis sunnati as-sahihati biqiyasin, dan tidak ditentang sesuatu dari Al-Quran, kitab, dan sunnah as-sahihah, tidak ditentang atau tidak boleh ditentang dengan kias, biqiyasin, dengan kias, wala zaukin atau perasaan, zauk, wala kasfin atau penyingkapan, wala qauli syekh atau perkataan seorang syekh, wala imamin atau perkataan seorang imam, wa nahwi dalik, dan yang semisal hal tersebut. Itu yang kelima, tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya secara zahir dan batin, dan tidak boleh ditentang sesuatu dari kitab dan sunnah sahihah dengan kias, dengan zauk, dengan penyingkapan, dengan perkataan syekh dan imam atau semisal hal tersebut. Udah ditulis Ibu? Kasfin tadi apa Ustaz? Kasfin. Penyingkapan. Penyikapan, tapi zauk tadi perasaan ya? Ya. Oh Ustaz. Baik. Sekarang masuk Ustaz, ke Ana mau coba baca sama mengartikan Ustaz. Ya. Ustaz.
pengen baca dan pengen mengartikan biar Yang supaya mana yang tahu tadi? salahnya di mana. Yang tadi Ustaz, sambil diartikan. Ya. Cepat ya Bu ya, biar waktunya nggak terlalu. Ya. Ya. Awalan, kawaidu wa usulun fil manhajit talaki wal istibdalan. Jadi kaidah-kaidah wal Istidlali. wal istidlali. Oke. Jadi kaidah-kaidah dasar di dalam metode belajar dan mencari dalil. Awalan, masdarul aqidati huwa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam was sahihatu wa ijma'us salafis salih. Masdar itu adalah sumber akidah itu adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah yang sahih dan ijma' salafus salih. Asani, kullu ma sahu soha ya. Kullu ma soha min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajaba qubuluhu wa in kana ahadan. Setiap apa-apa yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima meskipun dia itu berasal dari hadis ahad. Asalis al-marja'u fi fahmil kitabi wa sunnati wan nususu al-mubayyinah laha wa fahmu as-salafus salih wa man sara ala manhajihim minal a'immati wala yu'aradu ma sabata min zalika bimujarradi ihtimalatil lughawiyah. Referensi di dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Kitab itu maksudnya Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah. Dia itu merupakan nas-nas yang telah menjelaskannya. Dan juga pemahaman salafus salih dan orang-orang yang berjalan atas manhaj mereka dari para imam. Dan tidak juga ditentang apa-apa yang telah ditetapkan dari yang demikian itu, meskipun hanya dengan kemungkinan bahasa. Yang keempat, Arabiah, usuluddin kulluha qad bayyanaha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa laisa li ahadin ayyuhdasa syai'an za'iman annahu minaddin. Dasar-dasar agama itu semuanya telah diterangkan, telah dijelaskan oleh Rasul, dan tidak adalah salah tidak ada salah seorang pun yang dapat menggantikannya sesuatu dan menganggapnya bahwasanya itu adalah bagian dari agama. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk membuat hal yang baru. Tidak membuat hal yang baru, ya. Dan menganggapnya dia itu bagian dari agama. Al-Khamis, at-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fala yu'aradu syai'un minal kitabi awis sunnati sahihati biqiyasin wala zauqin wala
kashfin wala qawli syaikhun. Qawli syekhin Ustaz ya. Wala imama wa nahwi dzalik. Wala imamin wa nahwi dzalik. Mana tadi? Ini. Patuh ataupun tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, baik secara zahir maupun batin, dan tidaklah ditentang sesuatu pun dari Alkitab atau sunnah yang sahih, baik juga sunnah yang sahih juga dengan kias, dan juga tidak dengan perasaan, dan tidak juga dengan sikap, dan tidak juga dengan perkataan syekh, dan tidak juga perkataan imam, dan hal lain yang semisalnya. Ya. Baik. Kita lanjut ke poin 6, 7, 8, 9. Oke. Siapa yang membacanya? Irfanuddin. Siap baca biar temannya yang lainnya semangat. Baik, Ustaz. Mencoba, Ustaz ya. Qal mu'allifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu al-aqlus sharihu muwafiqun linnaqlis sahihi wa la yata'aradu qat'iyani minhuma abadan wa inda tawahhumit ta'arudi tawahhum satya. Ya, betul. Wa inda tawahumit ta'arudi yuqaddamu an-naqlu. Kemudian as-sabi'u yajibul iltizamu bil alfadhish syar'iyyati fil aqidati wa tajannubu Tujannabu apa Sat? Wa tajannubu Sat ya. Jadi majhul. Wa tujannabu gitu Sat. Wa tujannabu. Nah ini Sat Tufu'ila. Yajibu tanajubu gitu Sat. Dari atas yang itu. Atau bagaimana Sat? Jannaba Ustaz ya. Jannaba yujannabu. Jadi tujannabu. Yang pertama kan yajibu al-iltizam, kemudian yajibu tajannubu al-alfazu, yajibu tajannubu al-alfadil bid'iyati gitu Ustaz. Atau bagaimana? Ya. Wa tujannabu al-alfadul bid'iyatu gitu Ustaz. Tujunniba. Atau pakai fi'il Ustaz dari yajibu karena atof yajibu enggak ya Ustaz ya? Iya, enggak. Ustaz itu kan jannaba kan Ustaz? Jannaba yujannabu tujannabu, bukan gitu Ustaz? Wa tujnabu al-alfadul bid'iyatu. Wa tujunniba bisa juga al-fadhu al-bid'iyah. Nah, lanjut Ustaz ya. Ya. Wal alfadhu al mujmilatu al muhtamilatu lil khata'i was sawabi yustafsaru an ma'naha fama kana haqqan asbata bi lafdhihi asy-syar'i wa ma kana batilan rudda. As-samin al-ismatu sabitatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wal a'immati gitu Ustaz ya. Wal a'immati wal ummatu ya. Kirain kelihatan a'immah. Wal ummatu fi majmu'iha
ma'sumatun minal ijtima'i ala dhalalatin wa amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum wa makhtalafa fihi al-a'immatu wa ghairuhum famarji'uhu ilal kitabi was sunnati ma'al i'tidari lil mukhti'i min mujtahidi al-ummati min mujtahidi al-ummah. Baik, syukron. Nah, Ustaz. Ahsan. Ada lagi yang mau membaca? Silahkan. Yang lainnya. Yang berani membaca? Siapa ya? Yang dari Serang, Banten, Ustaz Hasan Basri. Sudah tadi, sudah. Yang lainnya? Ya, taib Ustaz. Ya. Anda baca, Ustaz. Anda lagi atau yang lain kasih kesempatan? Ya, silakan. Rada ini ya, rada sulit. Baik. Bismillah. Al-aqlu sadisan al-aqlu sarihu muwafiqun lin-naqli sahihi wala yata'aradu qat'iyani minhuma abadan wa inda apa ini? Ini tasdid apa bukan Ustaz? Wa inda tawahhama ya? Tawahhumi. Masdar. Oh. Wa inda tawahhumit ta'aridi yuqaddamun naqlu sabi'an yajibu al-iltizamu bil alfadhi syar'iyyati fil aqidati wa tajnibul alfa wa tujnabu al alfadhul bid'iyatu wal alfadhul mujmalatul muhtamilatu lil khata'i was sawabi yustafsaru an ma'naha Yustafsaru. Oh, ini kirain yang fathah di ro ini Ustaz. Yustafsaru an ma'naha fama kana haqqan athbata bilafdhihi syar'iyyi wa ma kana batilan rudda. Ya. Rudda Ustaz ya? Ya, betul. Saminan al-ismatu apa ini? Sabitatun. Oh, ini ta ya. Al-ismatu thabitatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun minal ijtima'i ala dolalatin wa amma ahaduha fala ismatun li ahadin minhum. Fala ismata.
Ini Ustadz gerak-gerak layarnya. Oh ya. Fala ismata li ahadin minhum wa ma ikhtalafa fihi al a'immatu wa ghairuhum famarja'uhu ilal kitabi was sunnati ma'al i'tidari lil mukhti'i min mujtahidil ummati. Ahsan. Baik, saya jelaskan. Syukran, jazakallah khair. Ini yang keenam, poin yang keenam. Al-aqlu as-sarihu muwafiqun lin-naqli as-sahih. Al-aqlu sebagai mubtada, as-sarihu sebagai sifat dari mubtada, muwafiqun sebagai khabar, lin-naqli jar dan majrur, sahihi sifat bagi lin-naqli. Akal yang sharih, yang jelas, atau biasa kita terjemahkan akal yang sehat. Akal sehat itu akan sesuai dengan naqlu an-naql as-sahih, dalil nakli yang sahih. Akal sehat akan selalu sesuai dengan dalil nakli yang sahih. Dalil nakli itu Al-Quran dan hadis yang sahih, disebutkan di sini yang sahih. Wala yata'aradu qat'iyani minhuma abada. Dan dua qat'i tadi, dua hal yang pasti tadi, akal sehat dan naql as-sahih, an-naqlu as-sahih, dua ini tidak akan bertentangan selamanya. Ya ta'aradu qat'iyani minhuma abada, tidak akan bertentangan selamanya. Wa inda tawahhumi at-ta'arudi yuqaddam an-naqlu. Dan ketika ada sangkaan pertentangan di antara keduanya tadi, yuqaddam an-naqlu, maka dalil nakli Al-Quran atau hadis itu yuqaddam, didahulukan. Itu poin yang keenam. Jelas? Yang ketujuh, yajibul iltizamu bil alfadi asyariyah fil aqidah. Berpegang teguh dengan lafaz-lafaz syar'i dalam akidah itu wajib. Ya. Berpegang teguh dengan lafaz-lafaz atau istilah-istilah syar'i dalam akidah itu wajib. Dan lafaz-lafaz bid'iyah itu dijauhkan. Kata-kata yang enggak disebutkan oleh syar'i, contohnya ya Allah itu sutradara. Menyebut Allah sutradara ini adalah lafaz yang bid'ah, enggak disebutkan di dalam syariat. Kemudian lanjut, wal alfad al mujmalah al muhtamilah lil khata' wa shawab. Dan kata-kata yang global yang berkemungkinan benar, berkemungkinan salah dan benar. Lafaz-lafaz yang mujmalah, yang global dan berkemungkinan salah dan benar, yustafsaru, itu harus ditafsirkan an maknaha, tentang maknanya. Famaka haqqan asbata bilafdihi asyariyah. Ketika tafsirannya benar, famaka haqqan asbata bilafdihi asyariyah, maka ditetapkan dengan lafaz yang syar'i. Famaka batilan, apabila tafsirnya batil, maka lafaz tersebut ditolak. Contohnya, saya kasih contoh adalah Allah di satu jihah. Ini kata Allah fil jihah, di satu segi atau satu arah jihah, ini perlu ditafsirkan. Nah, ini berkemungkinan benar, berkemungkinan salah. Ketika dia yang maksudnya jihahnya di atas, Allah itu arahnya ada di atas, maka itu benar. Maka kita sebutkan Allah fil ulu. Apabila
di jihad di bawah, Allah itu ada di bawah. Ini batil, maka perlu ditolak. Mungkin itu penjelasan singkatnya. Kemudian yang ke-8, al-ismatu sabitatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-ismatu itu mubtada, sabitatun sebagai khobarnya, lirrasuli jarda isim majrur. Kemaksuman itu tetap ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ummatu fi majmu'iha maksumatun minal ijtima' ala dhalalah. Dan umat secara globalnya itu maksum, terjaga min ijtima' dari kesepakatan di atas kesesatan. Jadi umat secara globalnya itu maksum, terjaga dalam kesepakatan, dan dia terjaga dari kesepakatan di atas dolal, kesesatan. Amma ahaduha, adapun salah satu dari umat itu tidak ada kemaksuman bagi salah seorang dari mereka. Wa makhtalafa fihi a'immah, dan perkara yang para imam dan selainnya itu berselisih di dalamnya, famarja'uhu, maka tempat kembalinya adalah ke Alkitab wa Sunnah. Ma'tidarin, bersamaan memberikan iktidar, memberikan udzur bagi yang salah dari para mujtahid ummah, para ahli ijtihad dari umat ini. Baik. Itu penjelasan yang 6, 7, dan 8. Ini karena waktunya mau habis, biar saya bacakan lagi. Yang ke-9. Dari tadi apa Ustaz? Ma'al iktizari lil mukhti. Bersamaan memberikan udzur kepada yang salah dari mujtahid umat. Baik, ya. Kemudian yang ke-9, rahasian fil ummati muhaddatsuna mulhamuna. Muhaddatsun mulhamun. Warru'ya as-salihah haqqun. Wahiyya juz'un minan nubuwah. Wal farasatu as-sadiqah haqqun. Wahadhihi karamatun wa mubasyiratun bisyarti muwafaqatiha lisyar'i. Walaysat masdaran lil aqidah wala lit tasyri'. Yang ke-9, di dalam umat ini ada muhaddatsun, orang-orang yang diberikan ilham, mulhamun, orang-orang yang diberikan ilham. Warru'ya as-salihah haqqun, mimpi yang soleh itu hak, benar. Wahiyya juz'un minan nubuwah, dan itu bagian dari kenabian. Wal firasatu as-sadiqah haqqun, firasat yang jujur, yang benar itu haqqun, itu benar. Wa hadhihi karomatun wa mubasyirat, ini adalah karomah dan kabar-kabar gembira. Bisyartin muwafaqatiha lisyar, dengan syarat sesuai dengan syariat Islam. Walaisat masdaran lil aqidah wala lit tasri', dan bukan sumber untuk akidah atau untuk penetapan syariat. Penetapan syariat. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, al-mira'u fid-din madmumun wal mujadalah bil husna masyru'atun wa ma sahhan nahyu anil khawdi fihi wajaba intisalu dzalik wa yajibul
al-imsaku anil khawdi fima la ilma lil muslim bihi wa tafwidu ilmi dalik ila alimihi subhanahu. Al-mira ini sebagai mubtada, fiddih ya, dan kujurut majmumun ini sebagai khobar. Jadi debat kusir dalam agama adalah tercela. Wal mujadalatu bil husna, jidal dengan baik, masyru'atun itu disyariatkan. Wa masohan nahyu anil khawdi, dan perkara yang sahih larangannya tentang terlalu banyak jidal di dalamnya. Wajib imtithalu dalik, wajib mempraktekkan hal tersebut. Jadi Nabi melarang banyak berjidal atau terlalu dalam berjidal. Wajibul imsaku anil khawdi, dan wajib menahan dari berbicara secara terlalu dalam fima la ilma lil muslim, dalam perkara yang tidak ada ilmunya bagi seorang muslim. Wa tafwidu ilmi dalik, dan menyerahkan ilmu hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, yajibul iltizamu biman hajil wahyi firrad, berpegang teguh dengan metode wahyu dalam membantah itu wajib. Kama yajibu fil i'tiqadi wa taqrir, sebagaimana wajib juga dalam i'tiqad dan taqrir, keyakinan dan penetapan. Fala turaddu al bid'atu bi bid'atin, dan tidak boleh bid'ah itu dibantah dengan bid'ah. Wala yuqabilu tafrid bil ghulu, nggak boleh orang yang melakukan peremehan itu dibantah dengan sesuatu yang berlebih-lebihan. Walal aks, atau sebaliknya, berlebih-lebihan dengan dibantah dengan hal yang menyepelekan, ya, hal yang sepele. Kemudian yang ke-12, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu muhdatsatin fid din bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesuatu yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu di neraka. Mungkin ini sering sering kita dengar mengenai hal tersebut. Mungkin itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? 1, 2. Ustaz terlalu cepat tadi, jadi saya menangkapnya dari arti-artinya itu cuma 60%, Ustaz. Gak apa-apa Ibu, nanti saya lagi. Ada di YouTube ya, tinggal diulang lagi. Ada di YouTube. Ada pertanyaan? Nahwu, tentang nahwu. Ustaz, nama channelnya? STAI Al-Hidayah. Siap, Ustaz. Taib, nggak ada pertanyaan ya? Syukran ya. Apa ini Ustaz Budi, suara ada batuk-batuk sedikit? Gak apa-apa, Ustaz. Ini ada yang mau bertanya tadi, Pak. Siapa? Kolaudin. Iya, Pak. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu masdarul akidati ya tadi. Di situ kan kata Ustaz itu jadi mubtada. Ya. Kalau boleh tahu khobarnya mana? Taib, itu aja. Iya. Masdarul akidati. Ya. Masdar ini sebagai mubtada, khobarnya kitabun.
kitabullah. Khabarnya kitabullah. Huwanya ini adalah domir fasl. Domir fasl untuk membedakan antara mubtada dan khabar. Boleh saya Memisahkan berpendapat, antara Ustaz? mubtada dan. Iya, silakan. Kalau menurut saya di situ khobarnya juga huwa, Ustaz. Bisa jadi huwa di situ Terus? menjadi mubtada dan bisa menjadi khobar. Karena khobar itu kan terbagi menjadi dua, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Di sini masuknya kepada Ya, khobar ghairu mufrad khabar jumlah. Maksudnya. berupa sunan jumlah ismiyah, mubtada dan khobar gitu. Oh gitu. Dan itu juga Jadi khobarnya adalah jumlah dua kitabullah gitu. ya, dan mubtadanya juga disatukan masdarul akidati gitu. Karena mubtada itu kan adalah isim ma'rifah di depan kalimat diikuti kata arofa gitu. Sedangkan kalau masdarunya aja di situ hanya nakiroh. Jadi masdarul akidati itu mubtadanya. Seperti itu, Ustaz. Itu yang saya pahami. Baik. Ya, masdar ini bentuknya kayak nakiroh ya. Padahal dia mudhof. Ketika mudhof kepada sesuatu ma'rifat, dia jadi ma'rifat. Gitu. Jadi mubtadanya Ya. itu masdaru. Akidati ini mudhofun ilaih. Masdaru ini menjadi ma'rifat karena disatukan kepada akidati. Iya, karena itu susunan idopah. Penggabungan dua isim dengan arti khusus. Iya, jadi disatukan itu, Ustaz. Masdarul akidati itu mubtadanya berupa susunan idopah. Ya, memang al-akidati itu menjadi mudhof ilaih gitu. Karena syarat mudhof tidak boleh ada tanwin, al, dan huruf jar. Dan mudhof ilaih itu hukumnya jar. Iya. Kalau digabung berarti mubtadanya ini majrur ya? Enggak, Ustaz. Jadi masdarul akidati, jadi susunan idofah. Kalau masdarunya aja itu hanya mudhof, al-akidati itu mudhof ilaih. Baik. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Herdin Kurniawan. Ya, Ustaz. Gak ada, Ustaz. Gak ada pertanyaan. Baik. Ya, masih. Ini kebanyakan. Siap baca nggak, Erdin? Insya Allah sih, Ustaz. Cukup, Bung Isan? Cukup. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi. Tayyib, syukran, jazakallahu khairan atas partisipasinya, kemudian perhatiannya terhadap materi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia-Nya, taufiknya kepada kita, tambahan ilmunya, semoga bermanfaat dan bertambah ilmunya. Saya kembalikan kembali kepada Ustadz Budi. Tafadhol Ustadz Budi. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Saifurokim Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah tadi ada kurang lebih sekitar 30 peserta.
Meskipun yang sekarang masih Taitun itu 16 ya, 16 orang. Baik, terima kasih jazakumullah khair. Sekarang saya ucapkan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jazakumullah.